kurban. Biar bisa segera menyembelih kurban, nggak ditunda-tunda. Bayangkan kalau misalnya dalam suatu masjid hewan kurbannya banyak berlimpah. Kalau salat Idul Adha-nya ditunda, waduh bisa repot nantinya. Karena kan memotong kurban itu membutuhkan waktu. Biar bisa segera. Makanya sholat Idul Adha disegerakan ketika telah masuk waktunya. Adapun sholat Idul Fitri, kenapa kok ditunda? Karena manusia juga butuh waktu lebih. Supaya apa? Supaya mereka punya kesempatan untuk menunaikan yang namanya zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, kan zakat fitri itu waktunya sampai mau sholat Idul Fitri. Kalau udah sholat, bukan zakat fitri lagi namanya, maka dinyatakan sebagai sedekah biasa. Oleh karena itu, sholat Idul Fitri ketika telah tiba waktunya, jangan langsung sholat, ditunda dulu, diundur dulu sampai 2 tombak. Ketika matahari sudah meninggi 2 tombak kira-kira. Supaya apa? Supaya orang yang belum menunaikan zakat fitri, dia bisa menunaikan zakat fitri. Itu dia maksud dan tujuannya. Tayyib. Masih semangat ya? Insya Allah kita masih semangat karena kita belajar berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita agar kita bisa lebih mengenal bagaimana cara melaksanakan ibadah itu dengan baik dan dengan benar. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima. Sifatuha wa ma yaqra'u fiha. Cara melaksanakan salat Id dan apa sih yang dibaca pada saat salat Id itu? Baik. Tata cara pelaksanaan salat Id, mau itu Idul Fitri, mau itu Idul Adha, sama. Yaitu sebanyak 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini bukan rakaat qashar, tapi memang rakaatnya itu cuma 2. Maka jangan sampai kita mendengar kepada orang-orang yang mengada-ngada. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sebenarnya 4 rakaat loh. Ya, cuman diringkas jadi 2 rakaat. Enggak. Memang dia itu jumlahnya 2 rakaat, dan 2 rakaat itu adalah rakaat yang sempurna, bukan rakaat qashar. Dilaksanakannya sebelum khutbah. Ya. Jadi kalau salat Id, salat dulu baru khutbah. Berbeda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Ya, salat Jumat khutbah dulu baru salat. Tapi kalau salat Id, salat dulu baru khutbah. Salat dulu baru khutbah. Ini dicatat nih, biar nggak kebolak-balik. Dicatat supaya tidak kebolak-balik. Salat Id, salat dulu baru khutbah. Salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Hal ini yaitu salat Id berjumlah 2 rakaat dan pelaksanaannya sebelum khutbah berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan salatul fitri wa salatul adha rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri masing-masing 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini bukan rakaat qashar, tapi rakaat sempurna berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh merugi, celaka orang yang mengada-ngada. Tayyib. Pada saat pelaksanaannya, salat Idul Fitri atau Idul Adha diawali dengan yang namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir yang pertama, takbiratul ihram. Semua salat diawali dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, maka membaca istiftah.
Ya, membaca doa istiftah atau doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, baru kita melakukan takbirat zawaid namanya. Takbir tambahan. Allahu akbar. Baca doa iftitah. Selesai baca doa iftitah, baru takbir tambahan atau disebut takbirat zawaid. Sebanyak berapa kali? 6 kali di rakaat pertama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir tambahan ini sebanyak 6 kali. Apakah ada doa di antara takbir-takbir tersebut? Ada doanya tidak di antara takbir-takbir tersebut? Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada riwayat sahih yang mengatakan di antara takbir zawaid itu disunahkan untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Ya, jadi setelah takbiratul ihram, ini takbiratul ihram dulu ya. Allahu akbar. Baca doa iftitah. Baru takbiratul zawaid sebanyak 6 kali. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli warhamni. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli warhamni. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli warhamni. Allahu akbar. Itu membaca anjuran pujian ini. Nah, setelah membaca takbir zawaid sebanyak 6 kali, baru kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Fatihah dengan jelas, dengan suara yang terdengar oleh makmum. Setelah baca surat Al-Fatihah, lalu surat apa yang dibaca? Bebas saja, mau baca surat apa saja boleh. Hanya saja Nabi SAW mencontohkan di salat Idul Fitri atau Idul Adha, di rakaat yang pertama beliau membaca surat Qaf. Ya. Di rakaat yang pertama beliau membaca surat Qaf. Sedangkan di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Qamar. Di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Qamar. Setelah baca Al-Fatihah, di rakaat pertama bacanya surat Qaf, di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Qamar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya setelah beliau membaca surat Al-Fatihah, di rakaat pertama Nabi membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan di rakaat kedua setelah Nabi membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Jadi mana yang kita pakai? Ya ganti-gantian. Kalau kita menjadi imam di sholat Idul Fitri, kita baca Qaf sama Al-Qamar. Di sholat Idul Adha, alhamdulillah kita mendapat kesempatan lagi untuk mengimami. Maka kita baca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, bergantian begitu seterusnya. Berganti-gantian. Supaya kita bisa melaksanakan semua sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah membaca surat
kemudian bertakbir untuk ruku dan menyelesaikan rakaat yang pertama. Ya, menyelesaikan rakaat yang pertama. Pada saat rakaat yang kedua, maka takbir dulu untuk bangkit. Allahu Akbar untuk rakaat yang kedua ya. Lalu setelah itu melakukan takbirat zawaid, takbir tambahan. Cuman jumlahnya bukan 6 lagi, melainkan jumlahnya 5. Jumlahnya 5. Ya, di rakaat kedua setelah takbir intikal dari sujud nih. Allahu Akbar, berdiri kan? Tambahin lagi 5 kali takbir. Dan di sela-sela takbir tambahan itu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Setelah membaca takbir zawaid, kemudian membaca ya ta'awuz, basmalah, al-fatihah, kemudian surat yang kedua. Setelah itu ruku terus sampai selesai rakaat yang kedua, kemudian salam. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan takbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama itu sebanyak 7 kali. 1 takbiratul ihram, yang 6 takbiratul zawaid. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua khamsat takbirat siwa takbiratai ruku. Di rakaat kedua setelah takbir intikal, takbir perpindahan antara sujud ke berdiri, maka tambahin lagi 5 kali takbir. Di setiap kali bertakbir itu mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, sahabat yang paling mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal beliau sangat antusias mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu dia tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, perlu diperhatikan dengan baik, dipahami agar pelaksanaan salat Id yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang khutbah. Pembahasan tentang khutbah. Kapan waktu berkhutbah untuk salat Id? Al-mas'alatus sadisatu maudhi'ul khutbati. Pembahasan yang keenam tentang di mana posisi khutbah dalam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Khutbah pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaksanakan setelah salat Idnya. Jadi salat dulu baru khutbah. Nah, hal ini berdasarkan perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, semuanya melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri sebelum berkhutbah. Perkataan Ibnu Umar ini menjadi dalil yang menyatakan bahwa khutbah Id itu setelah salat. Nah, dalam perkara khutbah ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tidak diketahui dalam satu hadis pun, dengan kata lain tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali khutbah Idnya dengan takbir. Gak ada. Terus dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali khutbah Idnya? Dalam riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali khutbahnya yaitu dengan hamdalah, dengan ucapan alhamdulillah, innal hamdalillah.
Ini yang perlu kita perhatikan. Namun di tengah-tengah khutbah Id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertakbir di tengah-tengah khutbah Id. Ya. Tapi jangan salah dipahami. Memang Nabi bertakbir di tengah-tengah khutbah. Jangan salah paham kalau Nabi mengawali khutbah Idnya dengan takbir. Jangan. Nabi tidak mengawali khutbah Idnya dengan takbir, tapi dengan innal hamdalillah, dengan hamdalah. Adapun takbir beliau lakukan di tengah-tengah khutbah. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, jamaah, para hadirin itu boleh memilih mendengarkan khutbah atau enggak. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus. Siapa yang enggak ngedengerin khutbah Jumat, maka dia telah sia-sia. Tapi kalau khutbah Id, boleh mengikuti, mendengarkan, boleh juga tidak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku saat ini akan berkhutbah. Aku akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silahkan duduk. Namun siapa yang ingin pergi, silahkan pergi. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan, di antara perkara-perkara Id adalah apakah sholat Id itu bisa dikodok. Mengkodok sholat Id. Ini termasuk pembahasan yang ketujuh, al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, mengkodok sholat Id. Simak baik-baik, tidak dinyatakan sunnah. Bukan sunnah, tidak disunnahkan bagi orang yang ketinggalan sholat Id untuk mengkodoknya. Siapa yang ketiduran, pas bangun-bangun udah siang, udah masuk waktu sholat zuhur, maka pada saat itu dia tidak mengkodok sholat Id. Aduh, udah jam 1, ana belum sholat Id nih. Sholat Id ah. Kenapa tidak disunahkan bagi orang yang ketinggalan sholat Id untuk mengkodoknya? Karena nggak ada dalil yang memerintahkan untuk mengkodok sholat Id. Dan ingat, kaidah dalam urusan ibadah, ibadah itu hukum asalnya nggak boleh. Asal mulanya ibadah itu nggak boleh sampai ada dalil yang menerangkan melaksanakan sholat atau ibadah tersebut. Baru kita laksanain. Dan alasan kenapa tidak mengkodok sholat Id bagi orang yang ketinggalan, karena sholat Id ini membutuhkan jamaah. Adanya sekelompok orang yang jumlahnya dinyatakan cukup. Maka dengan alasan-alasan ini, sholat Id tidak dikodok bagi orang yang kelewatan. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam kitab Fikih Muyassar, pembahasan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari raya. Al-mas'alatu tsaminatu, permasalahan yang ke-8, perkara-perkara sunnah yang berkaitan dengan salat Idul Fitri, Idul Adha, atau berkaitan dengan hari raya. Yang pertama, disunnahkan untuk melaksanakan salat Id di tanah lapang, tanah terbuka, di luar gedung. Hal ini untuk menampakkan syiar umat Islam. Namun jika ada uzur, maka boleh dilaksanakan di dalam gedung. Ini yang pertama. Sunnah yang kedua, menyegerakan sholat Idul Adha jika telah tiba waktunya, dan menunda sholat Idul Fitri jika telah tiba waktunya. Alasannya sudah disebutkan ya tadi di awal. Kemudian yang ketiga, ketika datang hari raya Idul Fitri, maka sebelum kita keluar dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan korma sebanyak 3 butir atau berjumlah ganjil.
Kita makan korma dulu atau sarapan. Tujuannya apa? Agar menandai bahwa hari ini kita nggak puasa, karena kita lagi lebaran, kita nggak puasa. Itu dia. Sedangkan pada kesempatan hari raya Idul Adha, maka semenjak kita keluar dari rumah, itu kita nggak makan. Kita puasa dulu, kita nggak sarapan. Jadi kita nggak sarapan di momen Idul Adha. Kita berangkat ke tempat sholat, melaksanakan sholat Idul Adha. Ketika pulang baru silahkan makan. Ini sunnah. Kenapa? Agar seseorang bisa menyegerakan penyembelihan, cepat dikelola, dan makanan pertama yang masuk ke dalam tubuhnya adalah daging hewan kurban. Seperti itu. Hal ini berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau tidak keluar rumah di hari raya Idul Fitri sampai beliau sarapan dulu dengan memakan buah korma sebanyak ganjil, sejumlah ganjil. Beliau sarapan dulu baru keluar. Sedangkan pada hari raya Idul Adha, beliau nggak sarapan dulu, beliau nggak makan dulu, beliau langsung pergi ke tempat sholat, melaksanakan sholat, ketika pulang baru beliau makan. Sunnah yang keempat, disunahkan untuk bertakbir ketika keluar menuju tempat sholat. Ya, bertakbir. Dan dahulu Ibnu Umar di hari pertama bulan Zulhijjah, dia keluar ke pasar, ke tempat-tempat orang yang berkumpul, kemudian berteriak, melantangkan takbir, sampai orang-orang yang mendengarnya pun ikut-ikutan takbir. Ya, bertakbir ketika keluar rumah menuju tempat sholat. Ini juga nih, ya, momennya ketika kita hendak keluar rumah untuk melaksanakan sholat id, itu ketika kita keluar kita sambil bertakbir. Bagi perempuan dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri, kalau bagi laki-laki terdengar untuk dirinya dan orang di sekitar. Jangan teriak-teriak juga, ya, dengan suara yang keras tapi tidak mengganggu. Ini dia. Kemudian disunnahkan juga untuk segera keluar dari rumah, datang ke tempat sholat dengan cara jalan, karena Nabi SAW jalan, tidak naik kendaraan. Ya, Nabi SAW berjalan kaki ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat id. Dan disunahkan untuk bersegera. Kalau udah siap langsung berangkat, jangan ntar belum jam 7 nanti aja. Segera, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan posisi yang dekat dengan imam. Satu. Dan apalagi supaya kita bisa mendapatkan pahala menunggu sholat. Kalau kita datang ke tempat sholat, lalu kita duduk menunggu sholat itu didirikan, maka selama penantian kita dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Dapat pahala terus mengalir. Kemudian yang kelima, disunnahkan untuk mengindahkan diri. Ya, mandi, ya, memakai minyak wangi, ya, berpenampilan yang baik, berpenampilan yang bagus pada hari raya bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, ya, jangan menampakkan sesuatu yang akan menarik perhatian orang lain. Enggak pakai minyak wangi, jangan. Apalagi minyak wanginya yang nyanter, jangan. Ya, berpakaian yang rapih bagi perempuan dan menutup aurat secara syar'i. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah ketika berkhutbah, disunahkan khutbahnya itu berisi ajaran tentang Islam. Kalau Idul Adha tentang hewan kurban, keutamaan berkurban, tentang hal tersebut ini disunahkan. Kalau Idul Fitri disunahkan tentang, ya, apa yang harus dilakukan seperti zakat fitrah, kemudian keutamaan istiqomah dalam beribadah disampaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, hendaknya dalam berkhutbah
ada porsi khutbah yang ditunjukkan bagi kaum perempuan. Ada porsi khutbah, konten khutbah yang khusus untuk bagi kaum perempuan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan peringatan khusus bagi kaum perempuan. Baik, ini dia tentang khutbah. Kemudian yang ketujuh, ya, yang berikutnya, memilih jalan yang berbeda antara berangkat sama pulang. Kalau berangkat kita lewat gang 1 misalnya untuk ke tempat sholat, tapi ketika pulang kita lewat jalan yang lainnya. Ini disunnahkan karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Dan tujuannya apa? Satu, untuk menampakkan syiar Islam ke semua tempat. Yang kedua, untuk memperbanyak saksi dari benda-benda yang ada di sana. Karena semua benda yang ada di muka bumi ini nanti di hari kiamat akan bersaksi untuk manusia. Baik saksi dalam hal kebaikan atau saksi dalam keburukan. Ini dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafat tariqa." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah tiba hari raya, maka beliau akan memilih jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Kemudian yang berikutnya, tidak masalah jika kita saling mengucapkan selamat. Tidak masalah, tidak apa-apa jika kita saling mengucapkan selamat. Contohnya adalah ungkapan tentang taqabbalallahu minna wa minkum sairal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Ungkapan-ungkapan seperti ini boleh untuk diucapkan ketika hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbal ya karim. Boleh ungkapan-ungkapan seperti ini dan ungkapan yang lainnya boleh. Namun bukan kewajiban ya, bukan kewajiban tetapi dianjurkan tentang ucapan selamat hari raya. Ini boleh mengucapkan selamat hari raya. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Maka disunahkan pelaksanaan hari raya, pelaksanaan salat Id pada hari tersebut. Sekali lagi, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka pelaksanaan salat Id pada hari itu, rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Pun demikian di salat Jumatnya, rakaat pertama baca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Dan bagi orang yang sudah salat Id, salat hari raya, dia boleh untuk tidak salat Jumat, tapi tetap salat zuhur. Jangan nggak salat zuhur, tetap salat zuhur. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh seorang sahabat bernama Ibnu Az-Zubair. Diriwayatkan oleh Atha, beliau berkata, Ibnu Zubair ketika hari Id jatuh pada hari Jumat, ya, beliau melaksanakan salat Id. Kemudian ketika waktu salat Jumat tiba, Ibnu Zubair nggak keluar dari rumahnya. Beliau hanya salat sendirian, salat zuhur di rumahnya. Dan pada saat itu Ibnu Abbas sedang berada di Taif. Ketika Ibnu Abbas datang, maka sahabat-sahabat pun ya bertanya, mengeluhkan keadaan Ibnu Zubair, bercerita kepada Ibnu Abbas. Ya, kalau Ibnu Zubair nggak sholat Jumat. Lalu Ibnu Abbas pun mengatakan, iya, yaitu Ibnu Zubair telah sesuai dengan sunnah. Artinya beliau mengikuti sunnah. Beliau nggak asal-asalan. Dan sahabat kalau mengatakan seseorang telah mengikuti sunnah, maka perkataannya itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya,
Diriwayatkan dari Ilyas bin Abi Romlah Asy-Syami. Ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sofyan ketika bertanya kepada Zaid bin Arqam. Kata Muawiyah, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id, yaitu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jumat, ya, bertepatan dengan hari Jumat. Lalu Zaid bin Arqam menjawab iya. Lalu Muawiyah bertanya lagi, apa yang Nabi SAW lakukan? Jadi Muawiyah bertanya, kamu pernah gak bersama Nabi SAW dan pada saat itu Nabi mendapati hari raya itu jatuh di hari Jumat? Kata Zaid, iya pernah. Lalu Muawiyah bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Zaid berkata, ya, beliau melaksanakan salat Id. Ya, Nabi SAW melaksanakan salat Id, lalu memberikan keringanan untuk meninggalkan salat Jumat bagi orang yang sudah salat Id. Nabi SAW bersabda, siapa yang mau salat Jumat silakan melaksanakannya. Nabi persilahkan, bukan mewajibkan. Jadi kalau mau salat Jumat lagi silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini bagi orang yang tidak salat Id. Ini bagi orang yang sudah sholat Id, maka dia boleh untuk tidak sholat Jumat. Tapi kalau dia tidak sholat Id, maka dia harus untuk sholat Jumat. Sekali lagi, kalau orang sudah sholat Id, maka dia boleh untuk tidak sholat Jumat, namun tetap sholat zuhur. Itu bagi orang yang sudah sholat Id. Tapi jika seseorang tidak sholat Id, maka dia harus sholat Jumat. Oleh karena itu, imam masjid kalau dia sudah sholat Id, dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Supaya orang yang pengen sholat Jumat bisa melaksanakannya karena ada imamnya. Orang yang belum sholat Id, dia harus sholat Id, dia bisa. Orang yang belum sholat Id dan dia harus sholat Jumat, dia bisa sholat Jumat karena ada imamnya. Jadi imam masjid tetap melaksanakan sholat Id. Karena Nabi SAW seperti itu. Nabi sholat Id dan Nabi sholat Jumat. Kemudian Nabi memberikan keringanan bagi orang yang sudah sholat Id, boleh untuk tidak sholat Jumat namun tetap sholat zuhur. Kemudian yang harus kita perhatikan, kalau sholat Id dilaksanakan di tanah lapang, maka nggak ada yang namanya sholat tahiyatul masjid kalau di tanah lapang. Kemudian sholat Id itu nggak ada sholat qobliyah, nggak ada sholat ba'diyah. Sholat Id nggak punya sholat qobliyah, nggak punya sholat ba'diyah. Dan juga yang perlu diperhatikan dan diingat adalah sholat Id itu tidak diawali dengan azan, tidak juga dengan qomat, tidak juga dengan ungkapan as-sholatul jami'ah. Tidak ada. Ya, demikian pembahasan yang bisa kita bahas tentang sholat Id. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat, kemudian dimurojaah lagi secara mandiri. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.